Seorang bujangan sedang mencabuti rumput jerami di sawah. Dia menemukan sebutir keong besar yang mengilap. Dengan hati senang, dia membawa keong itu pulang ke rumah. Lalu dia merawat keong itu di dalam guci tanah liat. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa, 3 tahun pun telah berlalu. Hari itu, bujangan selesai bekerja di ladang dan pulang ke rumah. Dia melihat di atas meja ada makanan panas yang harum dan lezat. Namun, di dalam dan di luar rumah, tak tampak seorang pun. Perutnya sudah keroncongan karena lapar. Bujangan itu pun tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia langsung duduk di depan meja dan mulai makan. Sambil makan, dia mulai berpikir, siapa ya yang membuatkan makanan yang begitu lezat ini untukku? Dia merasa ini adalah sesuatu yang aneh. Beberapa hari berikutnya, setiap kali pulang dari kerja, hal yang sama terjadi. Di hatinya, dia semakin penasaran. Apakah mungkin Bibi Wang yang sementara waktu membantuku membuatkan makanan? Bujangan itu pun pergi bertanya kepada Bibi Wang. Bibi Wang, setiap hari saat aku pulang, selalu ada makanan panas di rumah. Apakah itu kamu yang membuatkan makanan untukku? Tante Wang menjawab, bukan aku. Setiap hari aku mendengar suara memasak dan nyala api dari dapurmu. Aku kira kamu yang pulang lebih awal dan memasak. Bujangan itu menjadi semakin heran. Dalam hati bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membantu saya memasak? Dia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Hari itu, seperti biasa dia membawa cangkul dan pergi ke ladang. Di ladang, dia mencangkul beberapa kali. Lalu, dengan langkah hati-hati, dia kembali ke rumah. Dia bersembunyi di luar pintu dan diam-diam mengintip. Menjelang siang hari, tiba-tiba terlihat tutup guci tanah liat itu perlahan terangkat. Dari dalam guci tanah liat keluar seorang gadis yang cantik bak bidadari. Dia menggulung lengan bajunya dan sibuk memasak. Gadis itu cekatan dan lincah. Dia dengan cepat selesai memasak. Kemudian dia menyajikan makanan di meja. Setelah itu, dia kembali bersembunyi ke dalam guci tanah liat. Bujangan itu berpikir dalam hati, apa mungkin hari ini saya salah lihat? Selanjutnya, dia terus-menerus mengintai dari luar pintu selama beberapa hari. Selalu pemandangan yang sama. Bujangan itu merenung. Gadis cantik ini setiap hari datang membantu saya memasak. Sebenarnya kenapa dia melakukan ini? Saya harus bertanya dan mencari tahu. Dan berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Siang hari itu, gadis itu sedang memasak. Bujangan itu tiba-tiba mendobrak pintu dan masuk. Dia langsung menarik gadis itu ke dalam kamar. Lalu mengunci gadis itu di dalam kamar. Kemudian, dia berbalik dan membuka tutup guci tanah liat untuk melihat. Keong yang menghadap ke atas hanya menyisakan cangkang kosong yang mengapung di permukaan air. Dia berpikir, apakah gadis ini sebenarnya berasal dari keong? Maka dia diam-diam menyembunyikan cangkang kosong itu di kotak bambu di belakang rumah. Dia kembali dan membuka pintu rumah. Lalu membiarkan gadis itu keluar. Gadis itu berjalan ke depan guci tanah liat. Melihat cangkang keongnya tidak ada. Dia mulai menangis dengan sedih. Sambil menangis, gadis itu berkata, "Kakak, aku adalah seorang siluman keong. Di kehidupan sebelumnya kau pernah menyelamatkan nyawaku. Di kehidupan ini kau juga telah merawatku selama 3 tahun. Aku datang untuk membalas budi." Mendengar itu, bujangan berkata, "Kalau memang begitu, mari kita menikah saja." Gadis keong pun menikah dengan bujangan. Setelah menikah, pasangan suami istri itu hidup rukun. Mereka dikaruniai sepasang anak yang lucu. Hari-hari mereka berlalu dengan damai dan bahagia. Setiap orang yang melihat mereka akan merasa iri. Konon, teman-teman yang mendengar cerita ini, tubuh akan semakin sehat, keberuntungan finansial akan semakin lancar, keluarga akan semakin harmonis.